Jumpa lagi bersama Tarotku di video pembacaan kartu tarot. Di video ini Tarotku akan membacakan sebuah pembacaan tentang orang ketiga. Jadi untuk kamu yang punya orang ketiga, atau untuk kamu yang ada orang ketiga hadir di hubungan kamu dengan si dia, atau untuk kamu yang menjadi orang ketiga dalam sebuah hubungan. Kita akan lihat dari 3 sudut pandang. Jadi pembacaannya adalah tentang orang ketiga ya. Oke, jadi tentang ini jadi orang ketiga, punya orang ketiga atau ada orang ketiga dalam hubungan kamu dengan si dia. Kita akan baca dari 3 sisi ini ya. Bagaimana jadi orang ketiga dalam sebuah hubungan, bagaimana rasanya punya orang ketiga dalam sebuah hubungan, dan bagaimana rasanya sebuah hubungan di mana ada orang ketiga yang hadir. Kita akan baca sama-sama. Kemudian untuk para sahabat yang baru pertama kali main ke sini, main ke channel Tarotku, bantu Tarotku subscribe channel ini. Untuk yang udah subscribe, bantu share, bantu like video-video Tarotku. Terima kasih. Oke, kita akan mulai sama-sama ya. Sekarang fokus ke diri. Tanyakan dalam hati, bagaimana menjadi orang ketiga dalam sebuah hubungan? Seperti apa perasaannya? Bagaimana rasanya jika ada orang ketiga dalam sebuah hubungan? Dan bagaimana rasanya punya orang ketiga dalam sebuah hubungan? Kita akan lihat dari 3 buah sisi ya. Menjadi orang ketiga dalam sebuah hubungan, atau punya yang lain, punya orang ketiga dalam sebuah hubungan, atau saat ada orang ketiga di dalam hubungan kamu dengan si dia. Kita akan lihat. Yang pertama kita akan ambil 3 buah kartu untuk kamu yang menjadi orang ketiga dalam sebuah hubungan. Karena seringkali saat dalam sebuah hubungan ada orang ketiga yang hadir, ini benar-benar mungkin bikin kita benar-benar gak nyaman. Tapi kita nggak pernah tahu alasan dibalik itu. Kita nggak pernah tahu apa yang menyebabkan kehadiran orang ketiga ini. Dan bagaimana rasanya menjadi orang ketiga dalam sebuah hubungan. Kita akan lihat sama-sama. Kartu yang kedua adalah tentang punya orang ketiga. Nah, ini untuk kamu yang memiliki orang lain selain pasangan kamu dalam hubungan kamu dengan si dia. Kenapa hal ini terjadi dan bagaimana rasanya? Kita akan lihat. Karena seringkali kita merasa saat pasangan kita punya orang ketiga ya dia benar-benar kurang ajar, dia benar-benar menyakiti. Tapi kita nggak pernah tahu alasan kenapa dia memilih jalan seperti itu. Kenapa dia mengizinkan orang lain hadir di hubungan kamu sama si dia. Kita akan lihat. Dan yang terakhir untuk kamu yang dimana hubungan kamu dengan si dia dihadiri oleh orang ketiga. Kita akan lihat seperti apa. Kita akan mulai dari yang paling kiri ya. Menjadi orang ketiga dalam sebuah hubungan. Seperti apa? Kenapa? Yang pertama adalah kartu 3 cup ya. Saat Merkuri main di Cancer, kartu 3 cup bercerita tentang alternatif hubungan lain. Kenapa seseorang menjadi orang ketiga dalam sebuah hubungan? Karena dia menemukan saat dia bersama dengan seseorang, saat kamu bersama seseorang yang udah punya hubungan, si dia bisa memfokuskan diri ke kamu, itu ada perasaan yang merasa lebih. Bahwa akhirnya kamu bisa mendapatkan seseorang dan bisa mengalahkan yang lain. Sebuah kondisi ini saat Merkuri berada di Cancer. Di sisi yang lain kartu ini juga bercerita tentang kondisi senang-senang ya. Jadi bisa aja jadi orang ketiga yang pertama untuk perasaan menang, untuk bisa mendapatkan yang kamu mau, yang orang lain sudah miliki bisa kamu ambil, atau hanya sekedar fun. Kartu 3 Pentacle. Saat Merkuri berada di Cancer, pergerakan cepat ke dalam sebuah keluarga yang ada Merkuri bergerak cepat. Cancer ini tentang keluarga.
masuk ke sebuah keluarga dan membuat suatu hubungan kepada orang yang sudah berkeluarga. Untuk suatu perasaan menang atau untuk suatu perasaan senang. Kita lihat lebih jauh. Yang kedua King of Swords ya, ini sudah sangat menguatkan. King of Swords ini elemennya adalah udara dari udara. Kenapa memilih hubungan dengan orang yang sudah punya pasangan? Karena lebih bebas. Saat kamu berpasangan dengan satu orang yang memang dia juga nggak punya siapa-siapa, kamu komitmen sama dia rasanya nggak bebas. Tapi jika dia udah punya orang lain, kamu bisa lebih bebas. Dia nggak mungkin nyalahin kamu karena dia juga udah punya yang lain. Sebuah kebebasan ini yang bisa didapatkan saat kamu punya pasangan yang sudah berpasangan. Saat kartu King of Swords muncul, cerita tentang ini muncul ya. Perasaan ingin bebas, nggak mau dikekang, mau punya hubungan, mau deket, tapi nggak mau terlalu diatur. Karena aku juga masih punya kebebasan dan masih bisa memilih alternatif lain. Nah ini dia. Kita akan lihat kartu yang ketiga ya. Ini adalah kartu Empress ya. Kartu Empress ini tentang rasa disayangi dan rasa menyayangi. Saat menjalin sebuah hubungan dengan orang yang sudah punya pasangan, dia lebih tahu caranya menyayangi. Bahkan jika dia punya orang lain ya, dia udah punya pasangan terus dia punya kamu ya kan. Dia bisa menyayangi lebih daripada pasangannya. Di sana dia udah belajar menyayangi, ketemu kamu dia bisa lebih membuat kamu merasa disayang. Nah ini dia. Ada perasaan lebih disayangi saat memiliki hubungan di mana orang itu sudah punya pasangan yang lain. Karena dia udah tahu rasanya menyayangi, sudah mengerti, sudah paham rasanya. Nah seperti itu. Kita punya 3 ya tadi. Sekarang kita akan lihat sisi yang lain. Saat punya orang ketiga dalam sebuah hubungan. Seperti apa dan kenapa? Yang pertama kartu yang muncul adalah kartu 4 pedang ya. Ini sebuah kondisi yang ingin beristirahat dan lelah. Saat Jupiter berada di Libra, Jupiter membawa growth, membawa pertumbuhan. Libra ini tentang keadilan. Jupiter main ke Libra ini kondisi lelah. Jupiter udah sangat lelah di sini. Jadi saat yang terjadi kenapa punya orang ketiga? Karena lelah dengan hubungan yang ada. Mungkin selalu didominasi, selalu disalahkan. Apa yang kamu lakukan gak pernah dianggap benar. Udah lakuin yang terbaik, kesalahan kecilmu diungkit-ungkit. Hal-hal seperti ini akhirnya menyebabkan kamu memilih untuk punya yang lain di mana orang tersebut nggak menyalahkan kamu. Orang tersebut mungkin lebih memahami kamu. Orang tersebut mungkin lebih punya waktu buat kamu. Nah ini yang menyebabkan kenapa jadi punya orang ketiga. Karena selalu merasa lelah dalam sebuah hubungan. Selalu disalahkan, nggak pernah benar. Nah kondisi-kondisi ini diperlakuin nggak adil. Jadi untuk kamu yang punya pasangan hati-hati. Kondisi ini yang kamu berikan ke pasangan kamu bisa saja mengundang kehadiran orang ketiga ya. Kita akan lihat lebih jauh. Di sini adalah kartu 6 tongkat ya. Ini tentang dukungan, maju dengan dukungan. Kembali ada Jupiter, 2 buah Jupiter sudah hadir. 2 buah Jupiter ini adalah planet yang sama-sama membawa pertumbuhan. Kenapa sampai ada orang ketiga? Karena merasa ingin maju, ingin tumbuh, dan di sini adalah tentang ingin didukung. Karena selama ini mungkin kamu punya rencana, kamu punya ide, kamu punya sesuatu, pasangan kamu bukan dukung malah bikin kamu down. Bukan dikasih semangat malah disalahkan, bukan kasih semangat malah dibatasi. Nah ini yang kamu rasakan dan akhirnya pertemuan dengan orang ketiga kamu menemukan sebuah cahaya, sebuah semangat baru yang mensupport kamu, mendukung kamu untuk kamu bisa maju. Dan ini akhirnya yang membuat kamu memutuskan untuk punya orang ketiga dalam hubungan kamu dengan si dia ya. Yang pertama karena kamu lelah, yang kedua karena kamu dapatkan dukungan. Kita akan lihat lebih jauh lagi ya. Yang muncul adalah kartu Queen of Cup ya. Air dari air, ini tentang kebijaksanaan. Ini tentang bagaimana. Ini tentang bagaimana caranya mengurangi dampak-dampak kurang nyaman di dalam hubungan kamu dengan si dia. Dengan kamu punya orang ketiga, ya kan? Apa yang sebelumnya tidak kamu dapatkan di pasangan kamu dapatkan di sini. Hubungan yang baik, hubungan yang menyenangkan, mungkin kedekatan secara fisik, mungkin romantisme. Yang udah kamu nggak dapatkan di hubungan kamu mencari ini di sini, di hubungan kamu dengan pasangan kamu yang baru. Dan kamu menemukan itu di sana. Karena air dari air ini tentang emosi yang kuat, perasaan yang kuat. Momen-momen yang kamu pinginkan ada dulu mungkin pernah dengan pasangan kamu yang sudah hilang, ini kamu bisa bentuk kembali. Perasaan cinta, perasaan sayang, jatuh cinta. Nah ini yang kamu rasakan lagi. Ini yang menyebabkan akhirnya orang punya orang ketiga ya. Sekarang kita akan lihat dari sisi yang lain ya. Saat kamu dan si dia dan ada kehadiran orang lain. Kartu pertama yang muncul adalah kartu Judgment ya. Ini tentang apa yang ditabur itu akan dituai.
Sebuah hubungan lain itu nggak hadir begitu saja dalam hubungan kamu dengan si dia. Ada penyebabnya. Seringkali saat kita punya pasangan yang punya orang lain, ya kan, yang kita punya pasangan yang berselingkuh, kita marah, kita menyalahkan dia. Namun yang harus diingat, pihak lain bisa masuk di hubungan kamu dengan si dia. Ini andil kamu juga ada di sana. Ada sesuatu hal yang menyebabkan kerenggangan dalam hubungan kamu dan si dia. Dan cara yang dia pilih adalah dengan cara menghadirkan orang lain. Berarti problemnya bukan hanya antara kamu dengan orang ketiga, tapi antara kamu dengan pasangan kamu yang membuka celah, memberikan ruang untuk orang ketiga bisa hadir. Berarti yang harus diperbaiki bukan hanya tentang menyingkirkan orang ketiganya, tapi perbaikan hubungan kamu sama si dia. Karena ini yang jadi pusat masalah utamanya ya. Kita akan lihat lebih jauh lagi. Kartu yang muncul adalah kartu 5 pedang ya, saat Venus berada di Aquarius. 5 pedang adalah sebuah kondisi dimanfaatkan ya. Saat orang ketiga hadir di hubungan kamu dengan si dia, ini rasanya benar-benar gak nyaman, rasanya dimanfaatkan. Karena kamu mungkin udah berjuang setengah mati untuk hubungan kamu sama si dia. Tapi gitu aja orang lain hadir, masuk dan mengambil kebahagiaan itu. Ini rasanya gak nyaman, ini tentang rasa dimanfaatkan. Saat orang ketiga hadir, rasanya dimanfaatkan. Kita akan lihat lebih jauh lagi. Kartu yang muncul adalah kartu The Fool ya. Ini tentang kenekatan, keberanian. Jadi saat ada orang ketiga hadir ya kan, kamu akhirnya baru mulai nekat. Nekat untuk apa? Untuk mempertahankan hubungan kamu, untuk memperbaiki, untuk menyalahkan diri, atau untuk berusaha memperbaiki hubungan kamu dengan si dia. Nah ini, tidak perlu menunggu hadirnya orang ketiga. Jika memang ada suatu hal yang kurang nyaman antara hubungan kamu sama si dia, perbaiki. Nggak harus menunggu kehadiran lain, akhirnya baru mulai perbaiki diri. Tidak perlu menunggu adanya orang ketiga hadir di hubungan kamu dengan si dia, baru kamu punya momen-momen romantis lagi sama si dia. Untuk para sahabat yang hubungannya baik-baik saja tapi ada sedikit masalah, jangan ditunda, segera selesaikan. Saat ada Pluto di Scorpio di sini ya, ini tentang rahasia. Usahakan nggak main rahasia-rahasiaan sama pasangan kamu, karena kalau udah mulai main rahasia, nah ini siap-siap ya. Bisa jadi semakin banyak rahasia dan bisa jadi hubungan lain bisa masuk di hubungan kamu dengan si dia. Pesan untuk kamu yang hubungannya dihadiri orang ketiga, cek, perbaiki komunikasi kamu dan pasangan kamu, perbaiki problem-problem yang ada antara kamu sama pasangan kamu, bukan berfokus ke orang ketiga, tapi perbaikan hubungan kalian. Karena jika tidak, mau orang ketiga yang disingkirin pun nanti juga akan masuk lagi. Karena problemnya bukan di luar, tapi internal antara kamu sama si dia. Dan gak perlu menunggu masa-masa gak nyaman dulu, baru perbaiki hubungan, tapi sejak sekarang perbaiki hubungan. The Fool di sini juga memberikan kamu pesan ya, saat kamu punya orang ketiga dalam hubungan kamu, coba buat sesuatu yang seru antara kamu sama pasangan kamu. Mungkin jalan-jalan, mungkin fun, lakukan satu hal yang di luar dari kebiasaan kalian. Saat kamu dengan pasangan kamu menemukan rasa cinta kalian kembali yang mungkin sudah lama dilupakan, ini gangguan pihak ketiga juga akan perlahan-lahan bisa surut. Bahkan bisa mungkin gak muncul lagi. Adalah dengan cara ya kamu dengan dia harus kembali lagi, bangun rasa cintanya yang mungkin udah lama dilupain ya. Oke, sampai di sini pembacaan di video ini. Kita akan jumpa lagi di video-video lainnya dari Tarotku. Untuk para sahabat yang baru pertama kali main ke sini, main ke channel Tarotku, bantu Tarotku subscribe channel ini. Untuk yang udah subscribe, bantu share, bantu like video-video Tarotku. Terima kasih.